Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa, NIM 26051110116. Saya dari kelas Praktikum Struktur Data F. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian B nomor 1, tuliskan listing untuk metode insert menyimpan elemen array secara berurutan. Pertama kita buat dulu metode bertipe void dengan namanya insert dan parameternya integer value. Kenapa harus integer di sini? Karena kita akan memasukkan angka. Jadi harus tipe datanya integer misalnya. Kemudian integer posisi sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari posisi 6. Jadi kita buat dulu integer posisi. Kemudian caranya kita buat dulu perulangan, integer i sama dengan 0 artinya i dimulai dari 0, i kurang dari n elemen artinya itu n elemen itu adalah posisi indeks yang paling terakhir yaitu 6, i kurang dari 6, kemudian i plus plus atau increment artinya 0 ini akan bertambah sampai batas dari n elemen ini. Kemudian yang diulang itu apa? Ini. Yang pertama, if jika value kurang dari array itu dari 0 sampai 6. Jadi kita coba, value-nya kan tadi yang kita cari 6. 66 kurang dari 15, ternyata salah. Lanjut lagi, 66 kurang dari 30, ternyata masih salah. Sampai ke sini sampai ada yang lebih besar dari 66. 66 kurang dari 77, ternyata benar. Jadi array-nya yang I-nya itu 4. Jadi posisi sama dengan 4. Otomatis kalau misalnya sudah dapat ini, perulangannya akan berhenti. Dan jika kalau misalnya value-nya ini 81, di sini 81 kemudian nggak ada yang lebih besar dari 81 lagi, maka langsung saja posisi sama dengan n elemen atau posisi sama dengan 6. Selanjutnya n elemen increment ini artinya si indeksnya ini bisa bertambah. Jadi 7 misalnya. Seperti itu. Kemudian supaya si 66 bisa masuk ke indeks keempat dan 77 bisa berpindah ke 5, caranya seperti apa? Kita buat perulangannya. Ini dengan pernyataan di dalamnya ini. Integer i sama dengan n elemen atau i sama dengan 7, kemudian 7 kurang dari 4 dan ini akan berkurang 1 seperti itu. Jadi perulangannya itu ada 3. Ya, ada 3. Dan yang diulang itu yang ini. Array i itu sama dengan 7, array i 7 sama dengan array 7 dikurang 1 sama dengan 6. Jadi array 7 sama dengan array 6. Jadi 81 ini bisa ditaruh ke indeks ke-7 karena array 6 sama dengan array ke-7. Begitupun juga array ke-5 sama dengan 6. Jadi 79 bisa ditaruh ke 6 seperti itu. Sehingga si 66 ini bisa masuk ke 4. Jadi array posisi yang tadi array indeks keempat sama dengan 66 karena di sini sudah punya nilainya. Karena di sini dia sudah punya tempat. Jadi seperti ini. Selanjutnya nomor 2, tuliskan listing untuk metode find yang mengimplementasikan binary search. Nah, ini dia codingannya. Yang pertama kita buat dulu metode booleannya dengan tipe kita buat metode tipe boolean dengan nama find dan ini parameternya integer k yang akan kita cari angkanya. Kemudian integer bawah itu artinya batas bawah, kemudian integer atas itu artinya batas atas dengan rumusnya n elemen dikurangi 1, kemudian boolean j sama dengan true. Kita buat perulangannya while integer tengah sama dengan bawah ditambah atas dibagi 2. Nah, bawah ditambah atas dibagi 2 ini adalah rumus binary search. Jadi batas bawah ditambah batas atas, kemudian dibagi 2, nanti akan mendapatkan nilai tengahnya, seperti itu. Makanya saya beri di sini namanya tengah. Selanjutnya, jika array hasil ini tadi dimasukkan ke sini sama dengan key, jika sama hasilnya, sama dengan key, maka dia akan mengembalikan nilai true, atau nilai benar. Dan jika si array tengah, tidak sama dengan key, maka dia akan false dan berlanjut ke pernyataan selanjutnya ini. Jika bawah lebih dari atas, jika jawabannya ini benar, maka perulangannya ini akan otomatis berhenti. Nah, kalau misalnya masih salah, misalnya bawah kurang dari atas, maka berlanjut ke pernyataan selanjutnya ini. Jika array bawah tambah atas dibagi 2 ini tadi hasil ini tadi di sini kurang dari k, kurang dari key,
maka bawahnya ini nanti hasilnya tengah ditambah 1. Sedangkan kalau misalnya array tengah ini tidak kurang dari Q, maka hasil atasnya itu sama dengan tengah dikurang 1. Dan jika kalau misalnya pada perulangan ini tidak menemukan jawaban atau tidak ada yang benar, maka mengembalikan nilai false atau return false seperti itu. Selanjutnya nomor 3, storing object. Nah, pertama kita buat dulu 3 kelas. Nah, di sini ada 3 kelas, mahasiswa, data array, dan data array F. Nah, mahasiswa di sini adalah untuk membuat untuk membuat deklarasi variabel kayak NIM, nama, dan asal. Di sini buatnya, kemudian kita buat konstruktornya, NIM, nama, dan asal. Nah, ini konstruktornya nanti akan dibuat kayak reference variabel gitu di data array. Kemudian display mahasiswa ini untuk menampilkan data ini ketika di run. Lanjut ke data array. Nah, ini fungsi dari kelas ini sendiri untuk manipulasi objek, untuk membuat metode-metode manipulasi objek mahasiswa seperti ini. B mahasiswa, tipenya array, kemudian diberi nama MHS. Selanjutnya public B data array, integer, max. Ini artinya adalah untuk membuat batasan ukuran array. Misalnya batasannya kita buat 10, jadi nggak boleh lebih dari 10 kita buat array-nya. Seperti itu. Kemudian B mahasiswa find ini artinya sama seperti yang tadi saya jelaskan, cuman kalau ini kan dia menggunakan linear search, sedangkan yang nomor 1 tadi saya jelaskan binary search. Nah, apa perbedaannya? Binary search itu dia membagi 2 range, jadi itu dia semakin kecil kan, jadi itu semakin mendekati K yang kita cari. Sedangkan kalau linear search itu dia mencari satu-satu, jadi itu membutuhkan waktu yang lama ya kalau misalnya dipikir ya, membutuhkan waktu yang lama, jadi itu nggak efisien kalau misalnya digunakan untuk data yang banyak, seperti itu. Selanjutnya public void insert. Nah, ini fungsinya untuk memasukkan yang NIM, nama, asal. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, MHSN element itu reference variable dari B mahasiswa, NIM, nama, asal, konstruktor yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, pada insert ini tuh dia masukannya tidak diurutkan atau disebut dengan unordered. Sedangkan kalau yang saya jelaskan nomor 1 tadi itu ordered atau dengan urut. Selanjutnya delete ini fungsinya untuk mendelete NIM dengan cara langsung saja mencari NIM yang akan kita delete seperti itu. Kemudian display array ini fungsinya untuk menampilkan data-data mahasiswa. Nah, terus tuh ini data array F ini artinya adalah untuk menjalankan fungsi atau metode yang tadi sudah dibuat di data array ini seperti insert, kemudian display array, kemudian apalagi ini ada delete, seperti itu. Nah, langsung saja kita jalankan. Seperti ini. Sebentar. Ada yang salah di sini. Oh iya. Oke, langsung saja kita run. Nah, ini dia hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.